Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang komponen kognitif dan emosi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Shirley Ulitri, saya di sini sebagai moderator. Di sini ada juga Berliana Mary Sumyoto, ada Jihan Hafiza Rahmah, dan Siti Nabila Safitri. Baik, pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang emosi dan persepsi. Jadi, eh, pentingnya emosi itu dalam kehidupan kita itu adalah terletak bagaimana kita untuk mengekspresikannya. Ekspresi emosi yang tepat tidak hanya untuk membantu meredakan stres, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Ketika individu mampu mengkomunikasikan perasaan mereka dengan baik, akan bisa menciptakan rasa nyaman dan memperkuat perasaan itu. Dan keterampilan mengelola emosi atau disebut dengan juga emotional intelligence itu bisa uh, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara terbuka dan menciptakan hubungan lebih akrab. Dan dalam pendekatan kognitif, emosi yang kita rasakan itu merupakan hasil dari penilaian kita terhadap situasi yang kita alami. Penilaian positif terhadap situasi akan menghasilkan respon emosi yang positif juga. Sedangkan penilaian negatif juga akan menimbulkan emosi yang negatif. Dengan demikian, kemampuan individu dalam mengendalikan penilaian dan persepsi terhadap situasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Lalu, kognitif itu juga ada mempunyai 5 komponen, yaitu ada persepsi dan emosi, dan juga emosi terhadap sikap penilaian, pengaruh emosi terhadap pengambilan keputusan, emosi dan memori, dan pendekatan proses informasi terhadap emosi. Di sini ada emosi dan persepsi. Persepsi dan emosi itu sangat erat dengan kaitannya dalam proses kognitif. Persepsi bukan hanya proses pasif dalam menerima informasi dari lingkungan kita, tapi juga aktif memberikan keadaan emosi kita saat itu juga. Dan emosi juga dapat memperkuat atau menghambat persepsi terhadap berbagai stimulus. Contohnya itu ketika kita merasa cemas, mungkin kita lebih cepat mempersepsikan ancaman di lingkungan itu bahkan dalam situasi yang ambigu. Dan juga struktur struktur otak seperti amigdala memainkan peran penting dalam memproses emosi dan persepsi, terutama dalam situasi yang melibatkan ancaman tadi itu. Dan amigdala ini berfungsi sebagai detektor cepat untuk mengirimkan sinyal untuk memperkuat persepsi terhadap ancaman itu. Dan selain itu juga tidak hanya mempengaruhi persepsi terhadap objek lingkungan itu, tetapi juga terhadap orang lain. Misalnya itu perasaan takut atau was-was terhadap individu tertentu gitu. Dan juga bisa menyebabkan bias persepsi kognitif yang pada akhirnya itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan niat atau perilaku orang tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang uh, emosi dalam pengambilan keputusan yang akan disampaikan oleh Siti Nabila. Kepada Siti Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh emosi terhadap sikap dan penilaian. Oke, emosi secara langsung mempengaruhi sikap kita terhadap orang, objek, atau situasi. Ketika kita merasakan emosi positif, seperti kebahagiaan atau cinta, kita cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap objek atau individu yang terlibat dalam pengalaman tersebut. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah atau kecewa dapat menurunkan sikap kita bahkan pada hal-hal yang netral. Salah satu teori kognitif yang sering disebut dengan teori
Raisal yang menyatakan bahwa emosi adalah hasil dari evaluasi appraisal terhadap situasi tersebut. Penilaian ini melibatkan beberapa faktor seperti signifikasi pribadi dari situasi, potensi kendali, dan prediktabilitas hasil. Misalnya kita mengevaluasi hasil sebagai ancaman terhadap kesejahteraan kita mungkin akan merasa takut atau cemas yang pada akhirnya mempengaruhi sikap kita terhadap situasi atau individu yang terlibat. Emosi juga dapat menjadi dasar dari penilaian moral, di mana perasaan tertentu seperti rasa bersalah dan malu dapat mempengaruhi pandangan kita mengenai benar dan salah. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya itu ada pengaruh emosi terhadap pengambilan keputusan. Emosi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, yang mana berdasarkan teori pengambilan keputusan berbasis afektif, emosi yang kita alami pada saat tertentu dapat memberikan informasi cepat yang membantu kita mengambil keputusan tanpa harus melalui proses analisis yang panjang. Ini disebut dengan heuristik afektif, yang dimana emosi berfungsi sebagai petunjuk atau clue yang memandu kita dalam situasi ketidakpastian. Misalnya, rasa takut dapat mendorong seseorang untuk menghindari risiko, sementara rasa percaya diri atau optimis dapat mendorong orang itu untuk mengambil risiko yang lebih besar. Namun, pengaruh emosi pada pengambilan keputusan ini tidak selalu positif. Emosi yang terlalu intens atau negatif dapat mempengaruhi emosi yang terlalu intens atau negatif dapat mengarah pada keputusan yang kurang rasional. Penelitian neuropsikologis menemukan bahwa area otak ini seperti korteks prefrontal dan amigdala berperan penting dalam mengatur emosi selama dalam pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan aktivitas ini antara kedua area tersebut, seperti yang terjadi pada orang, dapat mengganggu kecemasan dan dapat menyebabkan keputusan yang terlalu mempengaruhi oleh rasa takut atau stres mereka. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nabila. Selanjutnya itu ada tentang emosi dan memori yang akan disampaikan oleh Briana Mary. Kepada Mary, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah emosi dan memori. Menurut teori konsolidasi memori, peristiwa yang syarat emosi, terutama yang melibatkan emosi kuat, akan mudah diingat dalam peningkatan aktivitas di sistem limbik, khususnya amigdala dan hipokampus. Nah, emosi juga tidak hanya berpengaruh dalam proses encoding, tetapi juga dalam proses recalling memori. Oleh karena itu, individu mengingat peristiwa yang berhubungan dengan kondisi emosi saat ini, seperti saat sedang sedih, maka individu cenderung juga mengingat peristiwa-peristiwa sedih. Next. Selanjutnya itu emosi dan memori. Emosi ini memiliki dampak besar pada proses memori. Informasi yang berhubungan dengan emosi biasanya lebih diingat daripada informasi netral. Nah, dalam penelitian Kahlil dan McGo, bahwa individu yang mengalami kejadian emosional cenderung mengingat detail kejadian tersebut dengan lebih baik dibandingkan dengan kejadian tidak memicu respon emosional. Nah, emosi bukan hanya memperkuat ingatan, tetapi juga mempengaruhi cara informasi disimpan dan diproses dalam otak. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa peran emosi dalam memori berkaitan erat dengan amigdala, bagian otak yang berfungsi memproses emosi. Nah, amigdala ini juga berhubungan dengan hipokampus yang bertanggung jawab dalam memori jangka panjang. Jadi, ketika seseorang mengalami kejadian emosional yang intens, amigdala memicu peningkatan aktivitas di hipokampus sehingga memperkuat penyimpanan memori. Nah, akan tetapi emosi menyakitkan dapat dilupakan seiring berjalannya waktu. Nah,
ini menggunakan adaptasi emosional. Menurut teori adaptasi hedonis oleh Brickman dan Campbell, individu cenderung kembali ke tingkat emosional yang stabil setelah mengalami peristiwa ekstrim. Selain itu, faktor penting dalam proses ini adalah waktu. Dengan berjalannya waktu, atau kita beradaptasi dengan perubahan dan secara bertahap mengurangi intensitas respon emosional. Sehingga sangat mempengaruhi baik itu menyenangkan atau menyakitkan. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mary. Selanjutnya itu ada materi tentang pendekatan proses informasi terhadap emosi yang akan disampaikan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan proses informasi terhadap emosi. Pendekatan ini menganggap emosi sebagai hasil dari pemrosesan informasi kognitif. Menurut Rosman, pada tahun 1984, emosi dipicu oleh cara individu mengevaluasi atau menafsirkan suatu situasi. Proses informasi ini melibatkan berbagai tahapan. Yang pertama yaitu penilaian situasi. Pada tahap ini, individu memulai dengan mengamati dan menyadari peristiwa yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka mengidentifikasi dan memahami apa yang terjadi, misalnya saat seseorang melihat orang lain tersenyum, mereka menganggap senyuman tersebut sebagai bentuk interaksi sosial yang positif. Penilaian ini melibatkan pemrosesan informasi visual atau sensorik untuk memahami konteks situasi. Yang kedua, penilaian relevansi. Pada tahap di sini, individu menilai seberapa penting atau relevan situasi tersebut bagi mereka secara pribadi. Penilaian relevansi mengukur keterhubungan situasi dengan kebutuhan, keinginan, atau tujuan individu. Sebagai contohnya yaitu jika seseorang menerima pujian dari atasan, mereka mungkin melihat situasi ini sebagai sangat relevan karena berkaitan langsung dengan aspirasi mereka untuk mendapatkan pengakuan dan promosi di tempat kerja. Penilaian ini menentukan bagaimana situasi mempengaruhi kesejahteraan dan tujuan pribadi. Yang ketiga, penilaian dampak. Pada tahap ini, individu mengevaluasi bagaimana situasi mempengaruhi kesejahteraan dan tujuan mereka, baik secara positif maupun negatif. Penilaian dampak mempertimbangkan efek jangka panjang dari situasi terhadap kesejahteraan emosional dan pencapaian tujuan. Contohnya yaitu jika seseorang diberitahu bahwa mereka telah mendapatkan promosi, mereka mungkin merasa senang dan bersemangat karena promosi tersebut dianggap sebagai pencapaian besar dalam karir. Sebaliknya yaitu jika situasinya negatif seperti mereka menerima umpan balik buruk tentang kinerja, mereka mungkin merasa kecewa atau cemas. Teori apresi yang dikembangkan oleh Richard Lazarus pada 1991 juga merupakan salah satu pendekatan paling terkenal dalam memahami hubungan antara proses informasi dan emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi muncul sebagai respons terhadap evaluasi kognitif terhadap situasi tertentu, di mana individu menentukan apakah situasi tersebut menguntungkan atau merugikan mereka. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Jihan. Baik, itu adalah materi yang dapat kami sampaikan, tetapi juga ada beberapa materi yang kami simpulkan dari 3 video tentang teori kognitif dan motivasi dalam emosi. Yang pertama itu tentang teori kognitif dalam emosi itu. Dalam sejarah emosi itu telah lama dibahas sejak zaman William James hingga para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan para filsuf itu sendiri seperti Plato melihat bahwa emosi terlibat dalam akal, dan sedangkan Aristoteles menyusun daftar emosi seperti kemarahan, ketakutan, dan belas kasih. Dan di zaman itu, di zaman Romawi, emosi dianggap sebagai kesalahan yang dapat membawa penderitaan. Lalu ada teori kognitif dan filsafat. Dalam pemikiran itu, emosi sering dikaitkan dengan etika dan pandangan agama.
Descartes mendefinisikan emosi sebagai nafsu jiwa yang mengganggu dan memperjelas bahwa emosi dapat mempengaruhi kognitif seperti rasa takut dan kemarahan. Dalam teori psikologi, dalam teori psikologi, emosi didefinisikan sebagai keadaan kompleks yang mengubah pikiran, fisik, dan perilaku. Lalu dari pendapat Charles Darwin mempercayai bahwa emosi dapat membantu manusia dan hewan bertahan hidup dengan cepat dan merespon rangsangan lingkungannya. Lalu teori fisiologis emosi menurut James Lange menyatakan bahwa emosi muncul sebagai hasil dari reaksi fisiologis terhadap peristiwa. Contohnya itu seperti kita merasa takut bukan karena ancaman, tetapi karena reaksi tubuh kita seperti gemetar dan detak jantung yang cepat. Teori kognitif emosi menurut Scott Singer menyatakan bahwa respon fisiologis itu sama bisa menghasilkan emosi yang berbeda tergantung pada situasi dan interpretasi kognitif seseorang. Contohnya itu ketika detak jantung kita yang cepat dapat diinterpretasikan sebagai kecemasan saat ujian gitu. Lalu teori Lazarus, pikiran yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum munculnya emosi. Contohnya itu ketika kita bertemu dengan harimau, pikiran kita tuh tentang bahaya atau memicu ketakutan. Ini motivasi dalam emosi itu ada beberapa teori. Yang pertama teori naluri, yang kedua teori reduksi dorongan, yang ketiga teori gairah, yang keempat teori hierarki kebutuhan Maslow. Selanjutnya motivasi dalam emosi pada video ketiga disampaikan oleh Siti Nabila. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan dari video yang telah kami rangkum secara bersama-sama, yaitu ada pada mengenai motivasi. Motivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan baik itu dalam pekerjaan, kebugaran, atau pencapaian pribadi lainnya. Motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang datang dan dari dalam diri seorang, seperti melakukan sesuatu karena kesenangan atau makna hidup. Orang yang termotivasi secara intrinsik cenderung lebih konsisten dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti menjaga pola makan atau berolahraga. Selanjutnya itu adalah motivasi ekstrinsik, dan yang mana itu adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal seperti pujian, uang, dan penghargaan. Meskipun terlihat efektif, penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik tidak selalu membantu dalam jangka panjang.
Bahkan hal ini bisa menghambat kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi, fokuslah pada apa yang Anda nikmati dan temukan aktivitas yang sesuai dengan minat Anda. Misalnya jika Anda ingin berolahraga lebih sering, pilihlah aktivitas yang menyenangkan seperti kelas dansa atau bermain olahraga bersama teman-teman. Selain itu, motivasi bisa menular mengiringi Anda dengan orang-orang bermotivasi intrinsik dapat meningkatkan motivasi Anda. Pada intinya, dengan mengendalikan motivasi intrinsik ini dan mendukung diri dengan lingkungan positif, kita dapat lebih berkomitmen pada tujuan jangka panjang kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nabila. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.